Andin, Andin. Lepasin aku, Mas, aku mau pulang. Kita di mana ini, Mas? Klinik psikiaternya Mama. Ngapain sih kesini? Aku mau pulang. Din, kamu itu sering tiba-tiba pusing kan? Padahal hasil pemeriksaan kamu itu baik-baik aja. Berarti ada kemungkinan psikis kamu yang gak baik. Makanya saya bawa kamu ke sini. Terus kau pikir aku gila? Aku gila, Mas. Aku mau pulang. Aku mau pulang. Berarti kamu anggap Mama saya gila deh. Iya. Kata siapa orang yang berobat ke psikiater itu gila? Kata siapa? Siapa yang bilang? Orang luar sana, Mas. Pasti punya pemikiran seperti itu. Terus orang mau bilang aku apa lagi? Mantan narapidana. Punya masalah kejiwaan. Mau orang-orang ngadain aku kayak gitu lagi, Mas? Mau aku lebih terpuruk lagi kayak sekarang? Siapa yang berani bilang kamu seperti itu akan berhadapan dengan saya? Saya akan cari orangnya. Din, Mama saya berobat ke psikiater. Apa kamu anggap Mama gila? Saya bawa kamu ke sini. Itu untuk menebus dosa-dosa saya ke kamu. Untuk menebus rasa bersalah saya ke kamu. Saya tahu kamu punya masalah ketakutan. Kamu punya masalah dengan rasa cemas kamu. Karena saya. Maafin saya. Karena saya, kamu jadi seperti ini. Karena saya nggak pernah sadar dengan apa yang sudah saya lakukan ke kamu dulu. Itu menyakiti mental kamu. Saya minta maaf ya. Saya benar-benar minta maaf. Din, kasih saya kesempatan untuk menebus semua dosa-dosa saya ke kamu. Kasih saya kesempatan itu ya. Kamu itu nggak gila. Kamu nggak gila. Kamu cuma butuh orang profesional yang bisa membantu kamu supaya kamu nggak ketakutan lagi, nggak merasa cemas lagi. Kita turun ya. Saya temenin kamu. Saya temenin. Saya nggak akan ninggalin kamu. Andin, Andin. Lepasin aku, Mas, aku mau pulang. Andin, percaya sama saya. Hei, percaya sama saya. Saya bukan orang awam. Saya bukan orang yang nggak paham mengenai ini. Mama saya depresi. Dan itu sangat menyakitkan buat saya.
Setiap hari saya melihat mama saya tertekan. Dan saya nggak mau itu terjadi sama kamu. Aku mau pulang. Aku mau pulang. Rek, saya tahu. Saya itu bertahun-tahun menghadapi hal seperti ini bersama mama. Ya, saya nggak mau itu terjadi juga sama kamu. Kita masuk ya. Saya temenin masuk ya. Percaya saya kan? Kamu percaya saya kan? Saya temenin ke dalam ya. Ayo masuk ya. Masuk ya. Masuk. Masuk. Ya, saya temenin ke dalam. Rena? Rena, itu anting Oma jangan dimainin ya, nanti hilang. Aku punya kayak gini. Punya apa? Punya anting kayak gini. Oh ya? Iya. Masa sih? Iya. Rena punya anting kayak begini? Iya. Punya mama. Ada di tas aku, Oma. Oh iya? Oma boleh lihat nggak antingnya? Boleh. Bener? Boleh. Yuk, ada di mana sekarang? Yuk, yuk. Ini Oma masukin dulu ya. Ya. Ayo, Oma, ada di depan. Oke, yuk. Sini, Oma. Mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Hah? Oh, di tasnya Rena. Ini, Oma, di tas aku antingnya. Masa sih Rena punya anting itu? Berarti anting yang tadinya di koper Andin sekarang disimpan sama Rena. Kok bisa ya? Di sebelah sini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Papa. Hai Rena sayang. Opa udah pulang. Udah. Rena, kita pulang yuk. Aku pengen nginap lagi sama mama. Bobo sama mama lagi? Iya. Boleh, tapi jangan sekarang karena pasti papa juga kangen sama Rena. Ya, nanti lain kali Rena boleh bobo sini lagi sama mama. Masak-masak lagi sama opa sama oma, ya. Oke, Opa. Pinter. Cucu papa pinter banget. Ma, Andin lagi pergi sama Al. Ya, jadi papa yang akan antar Rena pulang. Sayang ya? Yuk. Ayo. Peluk Oma dulu dong sebelum pulang. Oma, aku pulang dulu ya. Iya, nanti kapan-kapan nginep di sini ya. Oke, Oma. Oke sayang, anak pinter. Ini tasnya. Oh, Opa yang bawa ya. Oke. Sekali lagi peluk oma. Oh. Bye. Muah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, Rena. Aku nggak jadi lihat anting yang Rena bilang. Ya Tuhan, Elsa, karena ulah kamu, Mama jadi terus hidup dalam ketakutan dan rasa bersalah seperti ini.
Jadi begitu ceritanya. Saya mengalami pernikahan yang sangat pelik. Dan sekarang pun saya nggak tahu apa keputusan yang harus saya ambil ke depannya seperti apa. Apapun keputusan yang Ibu pilih, pilihlah yang membuat Ibu tidak tertekan. Pilihlah yang membuat Ibu merasa nyaman. Dengan demikian, Bu, Ibu akan lebih ringan untuk menghadapinya. Apa benar anting itu ada sama Rena? Padahal sedikit lagi, tadi aku itu bisa ngecek apa benar di tasnya Rena ada atau enggak. Aku harus kasih tahu Elsa soal ini. Pak Nino, kita tunggu aja sampai kondisi Pak Jaja membaik. Lebih baik sekarang kita pulang aja. Iya, saya setuju. Ya udah, kalau gitu kita balik. Mudah-mudahan besok beliau udah bisa diajak bicara. Yaudah kalau gitu saya duluan ya Pak. Ya, hati-hati ya. Sampai ketemu. Ya Elsa. Ya, Pak. Lesa, Sayang, aku angkat telepon sebentar ya. aku tunggu di mobil. Halo? Halo Elsa, Mama mesti ngomong sama kamu. Kalau anting sebelah kamu yang hilang itu ada sama Rena. Mama tahu dari mana? Tadi Rena yang bilang sama Mama kalau dia punya anting seperti itu. Hampir aja Rena nunjukin sama Mama. Papa keburu datang, jadinya gagal. Ma, kok bisa sih, Ma? Ya udah, tapi makasih banyak ya Mama udah kasih tahu aku. Berarti sekarang aku cari cara gimana caranya supaya aku bisa nyingkirin anting itu. Ya, Ma? Ya udah kalau gitu kamu hati-hati ya. Iya, Ma. Makasih, Ma. Bye. Berarti gue harus cari cara buat ketemu sama Rena untuk ambil anting itu. Dan gue bisa singkirkan benda itu jauh-jauh. Maaf ya sayang. Siapa yang nelfon? Biasa, kerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cucu udah pulang. Tuh, Tante Michi ada. Pak Surya, terima kasih sekali ya. Maaf jadi merepotkan mengantarkan Rena pulang ke sini. Enggak kok. Saya jujur senang sekali bermain sama Rena. Terima kasih Pak Surya. Tasnya jangan lupa. Ini tasnya. Tasnya ambil. Aduh, happy nggak di sana? Happy. By the way Pak Surya, ini Michelle, anaknya sahabat saya. Michi, Pak Surya, papanya Andin. Tante, sebenarnya aku udah pernah ketemu sama papanya Andin. Oh ya. Iya. Jadi waktu itu ada sedikit kesalahpahaman ya Om ya. Oh iya. Saya minta maaf ya. Saya waktu itu salah nilai kamu. It's okay Om. Oma, Iya sayang. aku semalam bilang mama. Bilang apa?
biar mama jangan cerai sama papa. Good girl, good job. Duh, pinter ya cucu kita, Pak. Pinter sekali, good job. By the way, Andin sama Al mana, Pak? Nggak pulang bersama? Al dan Andin lagi pergi bicara berdua. Saya rasa perlu untuk mereka bisa bicara dari hati ke hati untuk menyelesaikan masalah mereka. Ya, I agree. Saya setuju dengan Pak Surya. Saya rasa mereka memang butuh memperbaiki komunikasi dan sering bersama. Ya, seperti kata pepatah Pak Surya, life is never full of color ya. Hidup nggak selalu cerah. Terkadang badai itu pasti ada. Agak sedikit pantun, Pak, maaf. Nggak apa-apa. Tapi badai terbesarnya justru belum mulai. Yaitu Berosa belum tahu masa lalu Andin. Ya Allah, semoga Rafael bisa secepatnya membuktikan Andin tidak bersalah. Sehingga Berosa tidak perlu berpikir kalau Andin pelaku pembunuhan Roy. Bu Rosa, saya pamit dulu kalau gitu ya. Oke, baik Pak Surya. Ya, Michelle? Iya. Saya pamit dulu ya. Iya Om, hati-hati. Sayang. Dadah, cium tangan dulu sama Opa dong. Cium tangan, cium tangan, cium tangan. Bukan hanya cium tangan, Pak. Opel. Aduh, terima kasih ya. Nginep di rumah Opa lagi ya. Once again, thank you Pak Surya. Ya. Oh. Ayo mari, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Surya. Tante, aku juga mau izin pamit ya. Oke. Ya udah. Ya. Once again, thank you. Terus bilangin juga sama Angga ya, terima kasih sekali dari Tante ya. Sama-sama Tante, aku sama Angga seneng kok bantu Tante. Oh. Harus sering-sering. Ya, Ajak Angga kalau main kesini ya. bye cantik, Tante Michi pulang ya. Ya. Dadah, Tante. Bye Tante. Bye sayang. Hati-hati Michi. Oma kangen. Om Surya. Iya, Michelle. Ada apa? Ada yang saya mau tanyain sama Om Surya. Tapi mungkin agak kurang sopan. Gak apa-apa, tanya aja. Apa benar Om? Andin itu adalah pembunuhnya Roy? Adiknya Aldebaran? Kamu tahu dari mana? Sebenarnya saya waktu itu sempat cari tahu Om. Tapi jujur, saya sangat ragu. Makanya saya tanya langsung sama Om sebagai papanya Andin. Memang Andin dihukum atas tindakan itu. Tapi sebagai papanya, sebagai orang yang kenal Andin dari kecil, Om gak percaya Andin melakukan itu. Sampai detik ini Om gak percaya. Iya Om, sama. Saya juga nggak percaya Andin ngelakuin hal itu. Andin itu anaknya baik dan lembut. Ya. Jadi kayaknya nggak mungkin Andin ngelakuin hal itu. Saya setuju. Ada lagi, Michelle? Nggak ada Om, itu aja. Makasih Om ya. Saya pulang dulu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku udah dikasih resep sama dokter. Paling dokter cuma minta sama aku supaya aku bisa memilih jalan mana yang terbaik, supaya aku tenang dan tidak ada kecemasan.
Andaikan pilihan yang membuat kamu nyaman itu tidak melibatkan saya di dalamnya, saya ikhlas, Nin. Yang penting, saya tidak perlu melihat kamu tertekan lagi. Mengantarkan Mama ke tempat ini sudah membuat hati saya ngilu. Dan hari ini, saya harus melihat kamu datang ke sini juga. Ya udah, kita tebus obatnya ya. Habis itu pulang. Yuk. Kasihan sekali Andin kalau memang dia nggak bersalah. Dia harus menjalani hukuman yang nggak seharusnya dan melanjutkan hidupnya dengan predikat bekas napi yang terus menempel. Ya, Pulang yuk. ayo. Silahkan. Makasih ya. Enggak. Tadi papanya Andin itu sempat ke rumah nganterin Reina. Terus aku juga tanya sama dia, apa benar Andin itu pembunuhnya Roy? Terus papanya Andin ngomong apa? Papanya bilang kalau Andin itu bukan pelakunya. Dan papanya yakin kalau Andin itu nggak bersalah. Ya, gimana ya? Cuman yang namanya orang tua kalau anak salah pasti akan dibela. Tapi logikanya nih gue mikir, Andin itu kelihatan orang baik loh. Cara dia ngomong, cara dia bersikap. Gue juga sepemikiran sih, kayaknya Andin tuh nggak mungkin dia ngebunuh orang. Gak. Gimana kalau yang dibilang papanya Andin itu benar? Kalau Andin itu hanya korban? Bisa jadi sih. Kayaknya aku harus cari tahu deh, Kak. Kalau memang Andin bukan pelakunya, itu kan berarti masih ada peluang untuk rumah tangga mereka. Dan yang paling aku takutin itu cuma satu hal. One day Tante Rosa tahu kalau Andin itu pernah dipenjara atas kasus Roy. Aku nggak bisa ngebayangin sih jadinya kayak gimana. Aku takut banget itu terjadi. Ya sekarang lu mau cari itu bagaimana? Ini nggak gampang loh, bukan masalah kecil.